berupa tumor jinak, biasanya tubuhnya lambat, berbatas tegas, tidak menyebar. Nah, kalau tumor itu sudah bersifat ganas, itu baru namanya kanker. Nah, gitu ya. Jadi belum tentu tumor itu kanker gitu. Jadi kalau tumor itu sifatnya ganas, barulah dia disebutin kanker ya. Jadi ya sesuai dengan memang apa terminologinya, kanker itu kan dari cancer ya, jadi kayak kepiting ya. Jadi dia capitnya kemana-mana, menghujamnya gitu memang ya. Memang sifatnya dia menghujam kemana-mana ya, tumbuh cepat ya, menyebar ke tempat lain ya. Dan kita bisa bedakan sebetulnya ada dua istilah ya untuk kanker itu. Ini supaya ibu-ibu juga mungkin nanti dengar istilah-istilah ini juga supaya supaya apa namanya tahu ya, ada karsinoma dan ada sarkoma. Nah, kalau karsinoma itu adalah kanker yang berkembang dari jaringan kulit ataupun jaringan penyusun dinding organ. Jadi biasanya itu mungkin dari pelapis, misalnya pelapis di organ-organ dalam ya, di misalnya di mana ya, di ovarium atau misalnya di lambung, nah gitu ya. Nah itu namanya karsinoma. Tapi kalau sarkoma, nah itu kanker yang berasal dari jaringan penunjang yang berada di seluruh tubuh kita. Jadi bisa berupa otot, lemak, pembuluh darah, saraf, tendon, nah gitu. Pokoknya bukan bukan saluran dan bukan organ-organ dalam. Nah, itu namanya sarkoma. Jadi biasanya kalau dari sifatnya tuh sarkoma itu dia lebih ganas ya, karena dia itu kan berasal dari jaringan penunjang sehingga dia bisa menyebar lebih cepat karena dia bisa melalui pembuluh darah ya kan, karena kan pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh, jadi dia lebih cepat nyebarnya biasanya begitu ya. Nah, jadi ilustrasi seperti ini ya ibu-ibu ya. Kalau tumor itu dia berbatas tegas seperti ini ya, dan kalaupun nanti dioperasi dibuang mudah karena dia mempunyai kapsul ya, mempunyai batas yang jelas. Sedangkan kalau kanker itu kita lihat ya batasnya aja udah nggak jelas ya gitu ya, dan dia itu bisa masuk ke mana-mana ya. Kalau ini masuknya ke apa namanya jaringan limfatik ataupun jaringan getah bening, saluran getah bening. Kalau ini dia masuk ke pembuluh darah sehingga dia memang bisa menyebar ke organ lain karena dia bisa menumpang melalui pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Itu perbedaannya ya, tumor dan kanker. Jadi seperti tadi sudah disebutkan, namanya kanker itu berarti ada pertumbuhan yang tidak normal dan tidak terkendali. Jadi di sini ilustrasi dicontohkan seperti ini ya. Kalau yang lain itu teratur gitu ya. Oh, mungkin sebentar saya pakai pointer ya. Nah, kalau ini kan namanya teratur ya, semua berbaris rapi. Nah, lihat ini nih. Ini yang berupa sudah kanker itu dia sudah tidak rapi lagi ya, sudah suka-sukanya aja gitu ya. Kemudian dia apa namanya bisa menyebar kemana-mana ya. Nih ilustrasi yang lain juga seperti ini. Kalau yang normal itu biasanya sudah ada polanya nih, teratur bagus ya. Nah, kalau sudah mulai dia kanker tuh dia sudah suka-suka, nggak bisa diatur lagi sama tubuh. Nah, bahkan dia bisa kemana-mana. Dan biasanya sel kita itu punya waktu tertentu untuk dia menjadi mati. Seperti misalnya sel kulit ya, sel kulit itu kan dia berganti per 30 hari kan gitu ya, dia luruh sendiri dan akan diganti oleh kulit yang baru kan gitu. Nah, kalau kanker ini dia tuh nggak mengikuti pola kematian sel, jadi dia itu nggak bisa diatur gitu. Nah, itu yang masalahnya kanker itu kenapa dia susah sekali dikendalikan ya. Jadi dia nggak ada mati-matinya dan biasanya matinya sel kanker itu karena dia kehabisan pasokan darah karena dia bertumbuh tidak terkendali gitu ya. Jadi secara umumnya resiko kanker itu bisa kita lihat bisa karena lingkungan, bisa karena keturunan atau gen, bisa karena pola makan dan bisa juga karena diinduksi oleh virus ya. Jadi faktor lingkungan memang sangat sangat mendukung untuk bisa terjadinya kanker ya. Misalnya lingkungan yang tidak sehat ya, penuh dengan polusi ya, tinggal di lokasi industri yang banyak limbahnya dari udara ya, dari air. Nah, itu kok terus-terusan ya, tentu saja itu akan mencemari apa yang kita hirup, udaranya yang kita apa, pakai airnya sehari-hari karena mungkin air tanah itu dia akan nyerap ya, juga yang bisa kita pakai. Nah, itu tentunya akan menyebabkan apa namanya faktor resiko kanker menjadi lebih besar gitu. Kemudian adanya faktor gen juga demikian. Jadi gen itu memang sih biasanya 10% sampai 20% bisa mempengaruhi. Walaupun sebetulnya jika faktor lingkungan dan faktor lain yang ada pada diri seseorang itu bisa diatur dengan baik, nah faktor gen ini bisa ditekan gitu loh, untuk tidak tidak
risikonya lebih besar untuk bisa menimbulkan kanker. Nah, gitu. Jadi, tapi kita perlu waspada jika ada misalnya di keturunan kita, misalnya ibu kita atau eh, saudara ibu kita ya, atau dari garis ayah. Nah, pokoknya yang garis keturunan itu ada yang kena kanker. Nah, itu berarti kita harus aware ya, harus waspada. Dan kita harus betul-betul lebih lebih memperhatikan ya untuk faktor lingkungan dan faktor pola pola makan, gaya hidup. Nah, seperti itu. Nah, pola makan tentu saja ibu-ibu sudah tahu lah pasti ya, mana makanan yang sehat, mana yang enggak ya. Kan udah banyak sekali sebetulnya apa namanya edukasi-edukasi secara umumnya ya. Kebanyakan memang makanan-makanan cepat saji yang gampang sekali kita beli dan memudahkan misalnya dalam penyajiannya ya, nggak susah-susah, nggak capek-capek, itu tinggi kolesterol dan biasanya banyak pengawetnya. Dan inilah memang salah satu penyebab dari kanker itu gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini memang harus sudah diminimalkan ya. Jadi memang perlu perlu memang mengedukasi anak-anak ya. Mungkin dengan cara bukan hanya memberikan edukasi, tapi juga mungkin menyajikan di depan mereka itu anak makanan yang sehat gitu. Jadi mungkin ibu-ibu harus lebih juga, mungkin kita harus lebih banyak usaha ya, mungkin memasak makanan sehat yang mereka suka mungkin di rumah. Nah gini, nah, ayo ayo makan yang begini, mama udah masak nih gitu, supaya mereka mau makannya. Dan lama kelamaan mungkin mereka akan terbiasa ya, jadi mengurangi asupan makan makanan yang cepat saji seperti ini gitu ya. Nah virus juga hati-hati ya, ada virus-virus tertentu yang bisa menyebabkan kanker, misalnya HPV misalnya ya. Oke. Nah jadi ini saya ambil dari apa statistiknya kanker di dunia ini tahun 2022 yang terakhir, karena yang 2025 ini belum, yang dia masih pakai yang 2022. Kita lihat insiden kanker itu sampai 18.000 ya per tahunnya, dan paling tinggi itu adalah kanker paru, menyusul kanker payudara, kanker kolon, usus besar, prostat, dan lambung nih yang 5 besar ya. Sedangkan kematian itu disebabkan terbesar itu oleh kanker paru, kanker apa namanya usus besar ya, kanker liver ataupun hati, kanker payudara, dan kanker apa lambung. Ini dirata-ratakan seluruh dunia ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ini tahun 2020, nah yang terbanyak itu kankernya adalah kanker payudara, menyusul kanker serviks, paru-paru, hati, dan nasofaring ya, menyusul nanti kolon dan seterusnya. Berarti ini kebanyakan pada perempuan ya, payudara dan serviks ya. Nah, gitu. Mungkin karena perempuan itu eh, kita ini tahan banting kali ibu-ibu ya. Kalau sakit itu gak dirasa ya gitu. Jadi udah akhirnya malah jadinya eh, terlambat gitu ya, terlambat dalam dalam eh, mendeteksinya, akhirnya sudah menyebar kemana-mana. Makanya kasusnya meningkat dan kasus kematiannya juga meningkat gitu. Jadi ini hal yang perlu kita waspadai ya. Memang harus sayang untuk kesehatan diri sendiri, karena pikirkan juga ya apa namanya, kalau ibu itu sakit ya, nanti keluarga itu pastinya biasanya tuh lebih lebih gampang sakit. Tapi kalau ibunya kuat, jadi kita bisa merawat keluarga yang sakit nah gitu. Jadi ibu ibu itu memang ditakdirkan tuh harus kuat gitu ya. Nah, ini sebagai motivasi ibu-ibu ya. Ya, jadi gejala kanker yang perlu diwaspadai ini saya rangkum dalam jargon waspada gitu ya. Nah, ini sebenarnya jargonnya udah lama ya, tapi kayak masih relevan, masih kita pakai ya. Jadi W-nya itu waktu buang air besar atau kecil ada perubahan kebiasaan, jadi ada yang nggak biasa. Nah, itu kita harus hati-hati. Kemudian alat pencernaan terganggu atau susah menelan, jadi ada gangguan pencernaan terus menerus ya, ini ya, nggak sekali-sekali aja, terus menerus. Terus suara serak atau batu yang tidak sembuh, atau adanya benjolan di payudara atau di tempat lain seperti ini, atau andeng-andeng ini bahasa Jawa ya, tai lalat yang berubah sifat makin besar dan gatal, atau adanya keluar darah atau lendir dari lubang di tubuh, misalnya dari lubang apa namanya hidung ya, ataupun dari lubang kemaluan. Nah itu harus hati-hati. Kemudian adanya koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Nah ini hal-hal yang disebutkan di sini itu harus kita waspadai. Jadi kita pecah satu persatu ya. Untuk W yang pertama itu adanya waktu buang air besar dan kecil itu ada perubahan. Yang paling sering itu adalah gejala di saluran pencernaan ya. Adanya nyeri perut yang terus-menerus, adanya diare terus-menerus ya. Itu
tidak normal ya. Jadi kalau kalau mencret eh, satu hari itu lebih dari 5 kali itu baru kita bilang diare ya. Tapi kalau di bawah itu bukan diare itu sebetulnya ya, mungkin hanya hanya gangguan yang tidak kenyamanan perut aja. Tapi kalau udah lebih 5 hari, oke, tapi itu terus menerus hampir setiap bulan tuh ada terus. Nah itu kita perlu waspadai gitu. Apalagi kadang-kadang dia tidak bisa buang air besar tuh sampai 1 minggu 2 minggu konstipasi atau keluar keluar yang berlendir terus ya dari apa namanya pembuangan. Nah, itu hati-hati ya. Nah, yang ditunggu harus segera diperiksakan. Jadi ini perubahan pada kanker kolon itu dia itu ada pertumbuhan yang menghambat keluarnya saluran eh, apa namanya kotoran kita sehingga dia akan menghambat dan menimbulkan perdarahan karena tergesek. Nah, kanker prostat demikian juga ya. Jadi kalau ada keluhan dari bapak-bapak ya, karena ini kan biasanya pada umur tua, sulit buang air kecil ya kan. Dan apa harus harus mengedan ya kuat. Nah, itu kita takutnya itu adalah kanker ataupun pembesaran prostat. Prostat belum tentu kanker ya, mungkin pembesaran saja, maka harus segera diperiksakan ya. Yang kedua, alat pencernaan terganggu atau susah menelan. Nah, hati-hati kalau ada eh, gejala susah menelan yang terus-terusan gitu. Memang sih kadang-kadang kalau di praktek itu ya, ibu-ibu tuh datang, ini dok, anak saya ini amandelnya kumat. Nah, kan ibu-ibu tuh taunya kan kalau anaknya ngeluh sakit menelan, oh ini amandelnya lagi kumat, nih, lagi bengkak gitu ya. Nah, tapi kalau itu terus menerus gitu, terutama ini sih biasanya pada umur-umur apa 20-30-an gitu ya, menetap ya, terus suaranya jadi serak ya, kemudian ada kesulitan menelan, kemudian ada dengung pada telinga ya. Nah, itu hati-hati kemungkinan ada sesuatu di nasofaring. Nah, gitu. Apalagi kalau sudah terjadi keluarnya ingus itu kayak ada kemerahan. Karena nasofaring itu kan letaknya di belakang hidung nih kayak gini ya. Nampak nggak Bapak, Ibu-ibu ya di belakang hidung nih. Sini, ntar ya saya geser dulu nih. Nah, ini belakang hidung ya. Nah, jadi dia tuh akan mengakibatkan lendir yang keluar dari hidung itu akan kemerahan gitu. Kalau sudah kasep ya, kalau udah terlambat, nah ini dia akan menuju ke kelenjar getah bening di leher, jadi lehernya bengkak. Nah, kalau gini nggak usah ditunggu lagi, segera diperiksakan gitu. Nah, kanker hati demikian juga ya, tapi biasa diawali dengan adanya sakit hepatitis dulu ya. Jadi adanya sakit kuning ya, jadi memang harus terus diperiksakan. Kalau udah pernah sekali kena hepatitis, harus dipastikan tuh hepatitisnya apa sih, hepatitis A, B, C, D, nah gitu. Kalau A itu biasanya kan dia apa namanya sembuh sendiri. Tapi kalau B sama C itu dia bisa menjadi kronis dan bisa menjadi kanker. Nih hati-hati. Kalau udah terdeteksi penyakit hepatitis B itu harus sering dikontrol ke rumah sakit. Dilihat virulensinya. Virusnya tenang atau enggak. Kalau virusnya enggak tenang, dia meningkat, ya ada titernya tinggi. Nah itu harus makan obat gitu. Sekarang di BPJS tersedia obatnya ya. Jadi kita harus aware dengan hal-hal seperti ini ya. S yang diwaspadai itu S-nya itu adalah suara serak atau batuk tidak sembuh. Nah, itu batuk-batuk yang terus-menerus ya, apa namanya, patut dicurigai juga ya, bisa saja itu infeksi bisa, tapi kita juga harus hati-hati adanya kanker paru ya. Sekarang sekarang itu juga kasusnya meningkat kenapa? Karena sebanyak perokok pasif juga ya. Jadi walaupun dia nggak ngerokok, tapi suasana lingkungannya itu merokok semua dan merokok itu hati-hati dia bisa menetap di pakaian, ya di dinding, nah gitu. Jadi zat-zatnya itu masih ada di situ. Jadi masih kehirup sama eh, orang-orang yang berada di lingkungan tersebut, nah gitu. Ya hati-hati kalau sudah mulai ada batuk berdarah seperti ini tidak normal ya. P adalah di sini payudara atau adanya benjolan di payudara ataupun tempat lain. Nah, udah jelas ya ibu-ibu. Jadi nggak usah parno duluan ada benjolan di payudara. Itu kita denial, itu nggak apa-apa. Malah didiam-diamin jangan. Sedikit aja benjolan di payudara itu sebenarnya udah nggak normal. Segera aja dibawa diperiksakan. Bisa saja itu hanya jinak aja. Kalau jinak itu biasanya kan dibuang saja operasi kecil. Nah, tapi kalau misalnya udah ada gejala seperti ini, gambarannya kayak kayak kulit jeruk nih kayak gini nih, kan kayak kayak kulit jeruk pori-porinya besar gini. Apalagi sudah ada keluar cairan dari puting warnanya kecoklatan atau putingnya tertarik ke dalam. Nah, itu hati-hati ya. Nah, itu biasanya tuh gejala yang mengarah ke keganasan ya. Nah, kalau secepatnya di apa namanya diperiksakan ya
kemungkinan bisa bisa tidak sampai meluas, dia dia tidak metastasis gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan takut ya. Kalau ada hal seperti ini segera diperiksakan ya gitu. Jadi nggak, kan belum tentu dia tumor ganas kan, belum tentu kanker kalau ada benjolan itu. Jadi segera segera mungkin dibawa ke layanan kesehatan primer ya. Nah, ini kanker penjara getah bening disebut juga dengan kanker apa namanya, kayak leukemia gitu ya. Itu biasanya adanya benjolan-benjolan di seluruh tempat di tubuh kita, bisa di leher, di ketiak, di inguina, di selangkangan. Nah, itu juga hal yang nggak normal. Jadi kalau ada yang seperti ini, jangan ditunggu ya, periksakan aja. Jadi FKTP itu ya, itu sebetulnya mereka itu kan sebagai rujukan pertama ya, sebagai gatekeeper kan gitu ya. Jadi nggak masalah sebetulnya. Misalnya segen gitu ya kan, ah kita bolak balik ke klinik gitu kan, kayak segen, enggak, justru mereka tuh senang sebetulnya dengan banyaknya kunjungan. Itu justru menjadi hal positif bagi FKTP atau bagi klinik ataupun bagi puskesmas. Jadi ibu-ibu tuh harus memanfaatkan semaksimal mungkin sebetulnya layanan FKTP itu ya, di BPJS ya, datang aja gitu ya, kapan aja ada yang perlu ditanyakan, datang aja ke situ. Nah, adanya andeng-andeng atau tai lalat ya. Jadi kalau ada tai lalat yang terutama yang terpapar langsung dengan eh, permukaan tubuh yang kena matahari ya, itu hati-hati karena dia bisa berubah sifat. Jadi kalau berubah sifatnya itu dia makin melebar, ya, makin berubah warnanya, makin menghitam, atau bahkan makin apa ya namanya nih ya, mempunyai tekstur dia makin membesar gitu ya. Nah, membuat seperti benjolan benjolan seperti ini, nah itu tidak lazim. Nah, itu segera diperiksakan ya. Darah lendir yang tidak normal. Nah, ini apalagi ya. Jadi kalau eh, ada misalnya perdarahan di luar siklus haid ya, kalau itu terjadi terus-menerus, itu jangan ditunggu, segera diperiksakan. Kadang-kadang cuma hanya kelainan hormonal. Kalau seperti itu kan cuma adanya edukasi dan pemberian obat-obatan hormonal. Tapi kalau misalnya ini adanya sesuatu keganasan pada saluran reproduksi, nah itu secepatnya harus diberi tindakan gitu. Nah, adanya korek atau borok yang tidak sembuh-sembuh atau luka yang tidak sembuh-sembuh. Ini juga harus menjadi perhatian ya, karena itu biasa bisa saja itu adalah suatu keganasan dari kulit ya, bisa melanoma namanya atau karsinoma sel basal atau karsinoma ya kulit ya. Nah, jadi ini karena terpapar matahari biasanya. Jadi bagaimana pencegahannya untuk kanker ini? Ya, pertama tentu saja harus memiliki pola makan yang sehat ya, kayak sayuran antioksidan gitu ya, sehingga bisa merangsang sistem kekebalan tubuh. Kemudian hindari merokok, hindari berada di lingkungan yang tidak kondusif, tidak sehat. Hiduplah dengan gaya hidup yang sehat, olahraga gitu ya, teratur ya, dan usahakan lingkungan kita itu ada tanaman-tanamannya gitu ya, paling tidak ya. Nah, sehingga akan terbentuk suasana lingkungan yang sehat. Kemudian lakukan deteksi dini untuk menemukan dan mengobati prakanker sebelum jadi kanker gitu. Bagaimana caranya? Ya, amati gejala kelainan penyakit pada diri dan keluarga gitu. Jadi nanti ibu-ibu kan nanti di sini akan melihat penjelasan ya, bagaimana gejala-gejalanya ya. Nah, jadi sering diamati gitu. Jadi jangan jangan itu nggak apa-apa, itu jangan jangan begitu ya. Walaupun nggak boleh juga terlalu lebay gitu ya, tapi kita bisa bisa lihat, oh ini terus-terusan ya gejalanya. Nah, itu sesuatu yang nggak normal. Itu harus segera dibawa ke FKTP atau layanan tingkat pertama. Jangan ditunggu-tunggu. Nanti di situ dokternya kan akan memeriksa langsung dan akan menentukan, oh ini memang harus segera dirujuk kan seperti itu. Dan bisa berdiskusi dengan dokter di FKTP-nya ya. Dan akhirnya kita tentu saja mencegah terjadi prakanker gitu. Dan jika sudah dokternya misalnya mengatakan, oh iya ini ternyata ini merupakan suatu yang nggak normal yang mengarah ke keganasan misalnya. Nah, kalau seperti itu, Ibu, kita harus ikuti prosedur tata laksananya gitu. Jangan terus sudah gitu, langsung langsung nyari alternatif lain gitu ya. Jadi kalau bisa ikuti tata laksananya yang sudah ada di layanan kesehatan gitu. Karena tentu saja eh, rumah sakit itu kan sudah punya prosedurnya untuk pencegahan terjadinya kanker ataupun tata laksana untuk mencegah tersebarnya kanker itu ke tempat lain yang akan
lebih membuat apa namanya resiko kematian lebih besar gitu. Jadi tetap ikuti prosedur tata laksananya jika misalnya sudah dirujuk dan sudah ditentukan diagnosanya gitu. Jangan malah lepas terus terus mencari alternatif lain gitu. Iya, ini agak macet nih. Ya. Nah, jadi ini beberapa contoh deteksi dini setelah kanker serviks sekarang itu udah banyak caranya. Adanya namanya IVA. IVA itu adalah metode mengoles leher rahim dengan asam asetat biasa dilakukan oleh bidan oleh dokter umum di FKTP di puskesmas. Kalau ada kelainan warnanya berbeda ya, nah itu biasanya nanti akan mereka kirim ke rumah sakit ataupun ke lab untuk diperiksakan berupa pap smear. Jadi pap smear itu dia mengambil sedikit jaringannya di sini, bukan jaringan sebetulnya ya, apa ya, kerokan ya, dioles sedikit pakai beras, pun diperiksakan di laboratorium. Nah, nanti ketahuan ini salnya itu sudah mulai nggak normal atau tidak. Kalau nggak normal, nanti akan dikirim ke rumah sakit. Mungkin akan dilakukan kolposcopy, langsung diintip, langsung ke dalam, diambil sedikit jaringannya. Nah, gitu. Nah, ini merupakan deteksi dini yang efektif ya. Jadi IVA, Pap smear itu merupakan deteksi dini yang sangat efektif. Bisa menjangkau sampai 5% lebih ya untuk mendeteksi kanker serviks itu. Kalau bisa nanti ada program di BPJS Ketenagakerjaan itu ya. Tapi sebenarnya BPJS Kesehatan juga udah membuat program itu sebetulnya ibu-ibu ya. Kayak kalau nggak salah per 3 bulan itu ada pap smear gratis gitu ya dikirim ke lab yang cukup besar gitu ya untuk dilakukan per 3 bulan untuk seluruh peserta BPJS Kesehatan. Nah, ini misalnya dari dini kanker payudara dengan cara sadari. Jadi memeriksa payudara sendiri. Jadi saat di rumah diperiksa sendiri dan jika ada benjolan segera dilaporkan atau apa namanya dikonsultasikan ke dokternya di FKTP ya. Banyak lagi sebetulnya ya apa namanya flyer-flyer ya yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan untuk deteksi dini kanker. Jadi ibu-ibu bisa lihat nanti itu di internet ya. Itu banyak sekali. Jadi bisa dipelajari langsung ya. Oke, kita sekarang masuk ke penyakit menular seksual atau sekarang lebih sering disebut dengan infeksi menular seksual ya istilahnya atau IMS ya, yaitu infeksi yang menyebar melalui aktivitas seksual termasuk seks melalui vagina, anal maupun oral gitu ya. Jadi berbagai macam ini agennya, bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit ataupun jamur dan ini semuanya bisa menular pada seseorang saat dia melakukan aktivitas seksual gitu. Nah, kenapa penting wanita untuk memahami IMS ini? Karena wanita itu lebih rentan ya dibandingkan pria gitu. Kenapa? Karena kita itu punya anatomi bentuk vagina dan serviks yang lebih rentan daripada yang pria gitu. Salurannya lebih pendek gitu ya dan serviks itu dia mempunyai sel-sel yang gampang sekali dia gampang tertrigger, gampang apa ya, gampang berubah gitu ya. Jadi kita tuh punya area di serviks itu yang selnya itu dia peralihan. Jadi kalau di daerah peralihan itu terkena terkena infeksi, dah dia bisa langsung berubah menjadi ke arah abnormal gitu. Akhirnya kalau dibiarin jadi ganas gitu. Dan paparan cairan tubuh yang lebih lama, misalnya pada saat berhubungan seksual ya. Jadi eh, apa namanya dengan posisi ataupun dengan anatominya vagina dan serviks itu akan lebih lama terpapar cairan itu menumpuk di situ gitu. Keluar jadi apa namanya mempunyai waktu yang lebih lama ya tertumpuk sehingga menyebabkan apa namanya perubahan sel yang berada di daerah tempat cairan tersebut gitu. Kemudian IMS itu hampir tidak menunjukkan gejala yang jelas pada wanita sehingga wanita sering nggak aware di situ. Nah, makanya penting bagi kita untuk memahami ini gitu. Nah, jika tidak diobati bisa menyebabkan penyakit radang panggul, infeksi serius ya, yang menyebabkan nyeri ya, nyeri yang sangat pada panggul, kemandulan, bahkan kalau hamil bisa menyebabkan kehamilan ektopik. Kenapa? Karena bisa dia menyebabkan saluran saluran tuba atau saluran rahim itu menyempit sehingga akhirnya si embrio itu berkembangnya di luar rahim gitu. Karena adanya radang yang disebabkan oleh IMS yang tidak diobati dengan baik gitu. Dan takutnya kalau dia terinfeksi oleh HPV bisa menyebabkan kanker serviks. Nah, ini paling kita takutkan ya. Dan jika hamil bisa menyebabkan komplikasi kehamilan gitu. Jadi bayi-bayi yang ada dalam kandungan itu bisa mengalami kecacat ya. Dan tentu saja seperti tadi Bu Tri sudah katakan
resiko penularan HIV gitu ya, karena IMS itu membuat seseorang lebih mudah tertular HIV. Nah, ini kelainan-kelainan yang atau gejala-gejala yang paling umumnya ya, keputihan yang abnormal. Jadi keputihan itu sebetulnya kan dia ada yang fisiologis atau yang normal, misalnya sebelum haid gitu ya, atau saat-saat tertentu, misal perubahan hormonal, misalnya kalau perempuan itu kan gampang ya kalau stres sedikit ya kan capek dikit, hormonnya kan berubah tuh. Biasanya nanti mungkin lendir dari vaginanya itu menjadi lebih banyak. Tapi kalau dia misalnya berubah baunya, berubah volumenya lebih banyak, ya kan? Warnanya juga berubah ya. Nah, itu sesuatu yang abnormal. Itu jangan dianggap sepele. Gatal atau iritasi di area kelamin itu menandakan ada sesuatu kan mestinya kan nggak harus begini, nggak ada gejala begini ya ya ibu-ibu ya. Nah, itu sesuatu berarti sudah ada infeksi ataupun ada gangguan yang ada di area kelamin. Nyeri saat buang air kecil atau saat berhubungan seksual itu berarti sudah ada peradangan di situ. Kenapa dia bisa nyeri? Nah, gitu ya. Jadi ini menjadi suatu gejala-gejala yang harus kita perhatikan. Luka, benjolan, ruam, lepuh sekitar area kelamin. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ya, karena ada beberapa luka tertentu, benjolan tertentu yang sebetulnya dia itu menandakan penyakit kelamin. Perdarahan di luar siklus menstruasi, ya. Jadi apa namanya 1 bulan itu berapa kali dia keluar haid gitu ya. Pembekakan kelenjar getah bening di selangkangan. Nah, ini juga menandakan suatu infeksi. Ya, kenapa dia bisa bengkak di situ? Berarti kan kelenjar getah beningnya mengalami peradangan sehingga dia membesar ya. Atau gejala-gejala seperti flu ini yang mengarahnya ke HIV. Jadi kalau misalnya udah HIV itu biasanya orang itu gampang demam-demam ya, gampang kena flu. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya itu kan menurun gitu. Nah, jadi yang tadi sudah katakan tadi kan ada bakteri, ada virus segala macam. Nah, ini yang paling sering nih ada namanya chlamydia, gonore, ya ini kencing nanah, ada sifilis, raja singa, ada herpes ya, herpes genital, ada HPV, trichomoniasis dan ada HIV. Satu persatu cepat aja ya, ini udah jam berapa ini? Udah harusnya udah selesai ya. Chlamydia itu oleh bakteri. Jadi dia itu kalau misalnya mengenai kelamin ya akan terdapat bintik-bintik seperti ini. Kalau dia mengenai oral seks ya, menjalin oral seks bisa terjadi seperti seperti sariawan tapi dia penuh hari ini. Chlamydia oral namanya, ya. Nah, kalau yang gonore itu biasanya gejalanya lebih terlihat daripada chlamydia. Jadi chlamydia ini sering sering nggak ketahuan, cuma lama-lama keputihannya tuh kok jadi mengganggu ya. Nah, itu harus hati-hati. Kalau gonore itu biasanya lebih lebih terlihat. Pada pria paling terlihat kenapa? Karena akan keluarlah cairan seperti nanah pada lubang kencingnya. Makanya disebut dengan kencing nanah itu ya. Kalau pada perempuan biasanya nantinya adanya keputihan seperti ini ya. Nah, sifilis atau raja singa. Nah, ini sifilis ini kita lihat ya, dia punya punya apa ya, tingkatan. Kok yang primer biasanya tuh ada luka seperti ini, ibu-ibu, lukanya ini nggak sakit, ya, bentuknya kayak gini. Ini kalau di oral sex dia nampak di bibir, tapi kalau misal di kelamin nanti ada di kelaminnya tuh gambarnya kayak gini. Jadi kayak ada kayak kayak benjolan tapi nggak begitu begitu meninggi gitu ya, tapi dia nggak sakit. Itu namanya sifilis primer. Istilahnya namanya kanker ya, penyebabnya Treponema pallidum. Kalau nggak diobati dia akan menjadi sifilis sekunder kira-kira sampai 4 sampai 10 minggu. Kata jadi ruam tuh bintik-bintik kayak mirip apa ya, mirip kayak campak gitu ya. Nah, telapak tangan kayak gini. Kalau nggak diobati, nah bertahun-tahun kemudian dia akan menyebar ke seluruh organ, bisa sampai ke hati dan bisa sampai ke otak. Jadi ke otak itu namanya apa ya namanya, lupa saya. Jadi orangnya itu kayak orang sakit jiwa gitu. Ternyata otaknya itu udah terinfeksi oleh oleh kuman sifilis. Nah, itu stage yang paling akhir. Dia akan merusak organ otak, ya, bisa hati, jantung, dan bisa menyebabkan kematian di sini. Herpes genital itu ya mirip kayak herpes ya, tapi ini kenanya di genital. Jadi seperti ini kan gambarannya herpes itu. Kalau istilahnya sekarang apa? Istilahnya awam itu apa, Bu? Ya, lilitan gitu ya. Nah, ini kan gambarnya kayak gini. Kayak gelembung kecil-kecil yang berbaris dan sangat nyeri, kayak terbakar, panas dan terbakar. Nah, ini kalau dia di badan ya, itu bisa kan karena mungkin apa terkena lesi dari orang lain. Tapi kalau dia di kelamin, nah itu udah pasti karena adanya
apa namanya tertular melalui kontak kelamin ya ataupun hubungan seks gitu ya. Dia tuh apa namanya sering kambuh. Jadi kok saat tubuh itu mengalami imunitas yang turun dia akan kambuh dan mengganggu sekali ya karena sangat nyeri. Nah, HPV atau human papilloma virus, nah inilah dia yang bisa menyebabkan kanker serviks ya, ditularkan melalui hubungan seksual. Ada lebih dari 100 jenis HPV dan 30 jenisnya itu yang menyerang kelamin ya. Bisa berupa gambarnya kayak gini, kayak jengger ayam, namanya Condyloma acuminata gitu. Dan ada beberapa jenis HPV yang sangat berbahaya, misalnya HPV nomor jenis tipe 16-18 itu bisa menyebabkan kanker serviks gitu. Jadi HPV itu disebut dengan kutil sebetulnya ibu-ibu ya, kutil sama ya. Cuma dia jenisnya banyak, ada lebih dari 100. Yang paling berbahaya ada beberapa tipe yang bisa menyebabkan kanker serviks yang ditularkan lewat hubungan seksual gitu. Trichomoniasis. Nah, trichomoniasis itu disebabkan parasit ya, parasit bukan bakteri dia tapi parasit menyebabkan keputihan yang berbau sangat busuk, gatal dan sangat nyeri saat buang air kecil. Kalau diperiksa oleh dokter eh, di FKTP-nya, serviksnya gambarnya kayak gini, strawberry, kayak kayak apa ya, bercak-bercak kemerahan, strawberry cervix. Itu khas sekali untuk trichomoniasis ya. Dan HIV, HIV itu juga ditularkan melalui hubungan seks, selain juga oleh jarum suntik ya, dan oleh apa namanya transfusi darah yang tidak aman yang gitu ya. Nah, harus hati-hati untuk HIV. Jadi ciri-ciri keputihannya, rekomendasi itu keputihannya warnanya kuning kehijauan, ini khas ya, kuning kehijauan, berbusa dan baunya sangat amis kayak gini. Nah itu khas rekomoniasis. Kalau gonore itu eh, apa namanya sering tidak ada pada perempuan, tapi kalaupun ada keputihannya sedikit lebih banyak kekuningan gitu. Kadang-kadang sertai lendir. Kalau herpes genital itu biasanya keputihannya tidak selalu menjadi ciri utama, tapi dia biasanya akan bercampur dengan cairan dari luka yang melepuh karena dia akan pecah lukanya yang bercampur dengan keputihan normal itu. Dan sifilis biasanya tidak menimbulkan hampir tidak menimbulkan keputihan kalau dia tidak tidak terkontaminasi dengan infeksi lain. Jadi terakhir nih pencegahannya tentu saja setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi. Jadi ini katanya aneh ya. Harusnya setiap ada satu pasangan gitu aja yang tidak terinfeksi. Jadi maksudnya kok terinfeksi nggak setia gitu ya. Tapi kalau semuanya menganut prinsip setia pada pasangan tentu saja nggak akan terinfeksi karena kan nggak melakukan hubungan seksual dengan yang lain kan gitu ya ibu-ibu ya. Ini saya ambil dari secara umumnya jadi gunakan kondom dengan benar dan konsisten nih kayaknya nih kalau di berumah tangga mungkin kalau hanya untuk apa KB aja lah ya. Vaksinasi. Jadi sekarang tuh vaksinasi sudah banyak ada vaksinasi HPV. Jadi idealnya itu diberikan sebelum seseorang itu aktif secara seksual biasanya pada anak SMA gitu ya yang belum nikah lah gitu biasa HPV itu ya. Hepatitis B juga karena bisa menular melalui aktivitas seksual biasanya diberikan juga vaksinnya. Hindari berbagi jarum suntik. Ya, ini tentu saja sudah dipraktekkan ya safety-nya ya untuk seluruh pelayanan kesehatan. Kemudian komunikasi terbuka dengan pasangan. Jika ada hal-hal yang misalnya agak berbeda gitu ya, mungkin dibangun dulu kepercayaan ke pasangannya, komunikasi yang terbuka, nah gitu. Jadi maksudnya apa? Jika kita adakan pemeriksaan kesehatan rutin, jika dokternya meminta, Ibu bisa tolong lain kali datangnya sama Bapak, misalnya begitu ya, misalnya dokternya memberikan edukasi juga. Nah, itu kan perlunya komunikasi yang terbuka sama suami kan ibu ya supaya suaminya mau ikut mungkin dokternya ada yang mau disampaikan atau dokternya mungkin mau menyampaikan bahwa ibu ini lagi diobati bapak tolong diobati juga gitu kadang-kadang kan kalau misalnya tertular dari pasangan kita kalau kita hanya kita yang diobati tapi pasangan kita tidak itu akan berulang terus namanya pingpong fenomen pingpong fenomen itu ya itu dia kayak bola pingpong tuh bola balik ya jadi infeksinya nggak sudah karena kan eh, pasangan yang satunya nggak diobati gitu jadi makanya perlu komunikasi terbuka ya jadi misalnya hal-hal seperti ini dibicarakan itu tentu saja akan menjadi apa namanya hal yang baik ya untuk keduanya gitu demikian ibu-ibu ya semoga bermanfaat semoga nggak kecepatan ya karena ngajar waktu juga baik demikian Mbak Fani saya sudahi terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Dokter Lita yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa bermanfaat ya Ibu-Ibu ya. Apalagi tadi memang mayoritas pembahasannya itu sangat berguna bagi kita kaum perempuan.
Nah, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan